Kehebatan kekuatan militer Indonesia hari ini bukan lagi sekadar simbol, tapi kekuatan nyata yang diperhitungkan dan masuk posisi tertinggi di dunia. Apakah kalian tahu militer Indonesia saat ini sekuat apa, berposisi peringkat keberapa di dunia? Baru-baru ini, sebuah lembaga analis militer internasional, Global Firepower, kembali merilis daftar kekuatan militer dunia. Mereka menganalisis 145 negara berdasarkan berbagai indikator, jumlah personel, kekuatan darat, laut, udara, logistik, hingga sumber daya pendukung militer. Hasil dari analisis terbaru, mereka mempublikasikan bahwa Indonesia berada di posisi ke-13, terkuat di dunia. Posisi ini bukanlah peringkat biasa. Kenapa? Karena bukan hanya unggul dari Malaysia di posisi 42 atau Singapura di posisi 29, bahkan melampaui Australia, negara di seberang selatan, yang letaknya paling dekat dengan Papua. Dan yang lebih hebatnya lagi, Indonesia juga berada di atas nama-nama besar yang selama ini lekat dengan citra kekuatan militer modern. Seperti Jerman, Israel, negara dengan tradisi militer kuat, dan negara-negara besar lainnya. Tapi, apa sebenarnya isi dari kekuatan itu? Mulai dari kekuatan tank, jet tempur, kapal perang, hingga personel militer Indonesia saat ini, yuk kita bongkar satu persatu. Kalau kita mulai membedahnya dari cabang kekuatan militer, maka Angkatan Laut Indonesia adalah salah satu yang paling mencolok. Bukan peringkat ke-10, bukan juga ke-5, tapi peringkat ke-4 di dunia. Ya, peringkat 4 secara global dalam hal kekuatan armada laut, mengungguli banyak negara besar seperti India, Turki, bahkan Korea. Indonesia saat ini memiliki sekitar 331 kapal militer, termasuk fregat, korvet, kapal patroli cepat, kapal pendarat pasukan, dan kapal logistik. Sebagai negara maritim dengan lebih dari 17.000 pulau, laut bagi Indonesia bukanlah sekadar pemisah, tapi penghubung kehidupan. Armada laut ini menjaga jalur-jalur strategis, Selat Malaka yang sibuk, Laut Natuna yang sensitif, hingga perbatasan timur di Laut Arafura. Dari permukaan laut yang tenang, merekalah yang menjaga negeri diam-diam. Sekarang dari laut, mari kita terbang ke udara untuk melihat kekuatan udara. Di udara, Indonesia memiliki sekitar 500 pesawat militer, dengan 41 fighter aircraft atau jet tempur, juga memiliki 34 dedicated attack aircraft atau pesawat serang darat. Kemudian Indonesia juga memiliki 214 helikopter, dengan 15 diantaranya adalah helikopter serang yang sangat efektif di medan sulit. Jet-jet tempur seperti F-16 dan Sukhoi tersebar di beberapa pangkalan udara utama, siap menghadapi pelanggaran wilayah udara. Jumlah ini membuat Indonesia masuk menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Karena jika kita bandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki total 135 pesawat, atau Singapura yang memiliki jumlah pesawat sekitar 230 unit, atau bahkan Australia, tetap Indonesia berada di peringkat lebih tinggi. Tapi kalau kita naik ke level global, kekuatan udara adalah ujung tombak negara-negara besar. Di posisi puncak tingkat dunia, dalam hal ini, Amerika Serikat masih berdiri paling atas. Data terbaru menunjukkan, lebih dari 53% dari seluruh pesawat tempur di antara 5 negara teratas dunia dimiliki oleh AS. Disusul oleh Rusia dengan kekuatan udara yang tidak kalah kuat sehingga berada di peringkat kedua terkuat di dunia. Kemudian di peringkat ketiga, kekuatan udara paling kuat di dunia diduduki oleh China, yang terus mengembangkan kekuatan udaranya secara agresif di kawasan Asia Timur. 3 negara inilah yang menguasai langit dunia dengan armada tempur terbanyak dan tercanggih. Nah, jika tadi kita telah terbang ke udara, sekarang yuk kita turun untuk melihat kekuatan darat. Kalau kita bicara soal kekuatan darat, Indonesia punya pijakan yang kokoh. Dengan 331 tank, juga memiliki lebih dari 20.000 kendaraan lapis baja. Indonesia menunjukkan kekuatan yang bukan hanya luas, tapi juga dalam. Di kawasan Asia Tenggara, kekuatan ini tampak semakin mencolok. Karena jika kita bandingkan dengan tetangga yaitu Malaysia, yang saat ini memiliki sekitar 48 tank dengan 113.000 pasukan aktif,
Kemudian Singapura, meski kecil secara wilayah, tapi menyimpan 170 tank, jauh lebih banyak dari Malaysia. Namun tetap Indonesia dalam hal ini lebih unggul. Bahkan jika kita bandingkan dengan Australia, Indonesia tetap jauh lebih tinggi. Dan jika kita ingin tahu di level global siapa penguasa atau pemilik tank terbesar di dunia, dia adalah China. Dalam hal ini China melampaui Rusia hingga Amerika. Dengan kekuatan luar biasa, China memiliki 6.800 unit tank. Angka yang tidak hanya mencerminkan kekuatan, tapi juga ambisi besar di panggung militer dunia. Dengan komposisi kekuatan laut, udara, dan darat yang terus berkembang, dari 145 negara, Indonesia saat ini duduk di peringkat ke-13 dunia, melampaui Australia, Israel, hingga Jerman dan negara-negara besar lainnya versi Global Firepower. Apa pendapat kalian tentang ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya.